Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Happy Hoirunisa. Oke teman-teman, hari ini kita kembali lagi untuk pembahasan soal kompetensi dasar masih dalam rangka tes CPNS 2021. Kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Tetap semangat ya teman-teman, jangan sampai patah semangat. Semoga kalian nanti bisa berhasil. Yuk simak selengkapnya tentang prediksi tes CPNS sesuai dengan FR. Kemungkinan besar ini juga akan keluar loh nanti di tes kalian. Oke, kita mulai untuk nomor soal pertama. Indonesia mengakui 6 agama. Setiap warga negara berhak memeluk salah satu agama tersebut. Kebebasan warga negara memeluk agama sesuai dengan ketentuan bla 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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan ketentuan hak setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, berdasarkan undang-undang ini terdapat pada pasal berapa teman-teman? Nah, untuk menjawab itu kalian harus tahu tentang pasal apa saja ini. Seperti itu dalam opsi A. Oke, mari kita lihat. Opsi A yakni berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan, berarti bukan dengan agama. Jadi soal opsi yang A dipastikan tidak benar. Kemudian jika pasal yang B, pasal 27 ayat 3. Nah, ini berkaitan dengan bahwa warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, ini berarti berkaitan dengan bela negara. Sudah dipastikan bahwa yang B juga tidak benar. Sedangkan yang C, pasal 29 ayat 2 yakni tentang menjamin tiap kemerdekaannya warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, ini di situ ada agama. Dipastikan bahwa yang C ini pasti benar. Seperti itu. Tapi kita pastikan dulu pasal 30 itu memuat tentang apa. Ini adalah sebagai pengetahuan ya teman-teman. Setidaknya kalian nanti juga bisa tahu setiap pasal-pasal ini memiliki makna yang berbeda. Pasal 30 adalah tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, kalau pasal yang 31 itu adalah tentang mendapat pengajaran. Sehingga memang yang paling betul adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu KIS. Kartu Indonesia Sehat ya. Setiap warga negara yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu ini. Hal ini berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan haknya di bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam UUD 1945, terutama pada pasal, nah ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Sama seperti yang soal sebelumnya, artinya kita juga harus tahu setiap makna dari pasal ini. Dan yang paling betul adalah yang E. Ini ya, sudah ditandai. Kenapa kok yang E? Nah, jelas sekali. Dalam pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau pasal 28 yang C ayat 1, nah ini terkait dengan memperoleh manfaat dari iptek, seni, budaya, dan lain sebagainya demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan 28C ayat 2 itu terkait dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian kalau pasal 28 yang E itu berkaitan dengan ini ya, bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipilihnya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal. Seperti itu. Sedangkan yang D, pasal 28G itu terkait dengan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sehingga yang paling betul adalah yang E. Pasal 28H yang berkaitan dengan pelayanan kebebasan, kesehatan ya. Selanjutnya adalah meskipun mata uang baru telah beredar, tetapi pemerintah belum mencabut beredarnya mata uang lama. Oleh karena itu, mata uang lama masih berlaku. Kebijakan pemerintah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan urusan di bidang, nah ini jelas ya, kalau sudah berbicara tentang mata uang, pasti hubungannya dengan perekonomian. Nah, perekonomian di sini kan tidak ada, sehingga untuk menjawab secara mudah ada fiskal dan moneter. Gampang saja seperti itu, karena pertahanan kan berkaitan dengan keamanan juga, politik luar negeri berkaitan dengan hubungan internasional, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang D. Nah ini ya, karena kebijakan makroekonomi ya, seperti mencetak mata uang itu merupakan sebuah kebijakan fiskal dan moneter, seperti itu. Sedangkan untuk pertahanan keamanan itu adalah berkaitan dengan segala sesuatu usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan politik luar negeri itu terkait dengan hubungan kerjasama internasional ya, atau hubungan internasional. Sedangkan justisi itu terkait dengan tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum, seperti itu. Next, soal berikutnya. Sarekat Islam dalam waktu yang sangat singkat segera berkembang menjadi gerakan massa yang memiliki anggota banyak. Hal ini terjadi disebabkan oleh, nah ini mudah sekali. Kata kuncinya ada di sini, berkembang menjadi gerakan massa yang memiliki anggota yang banyak. Kalau memiliki anggota banyak, dipastikan bahwa camp dari Sarekat Islam ini ada di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa SI mampu mengaktifkan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi yang paling betul adalah yang E. Nah, kenapa kok bisa dikatakan mampu mengaktifkan cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia? Nah, karena ini banyaknya gerakan anggota massanya, karena cabang-cabang SI yang tersebar di Indonesia itu cukup banyak. Ada di wilayah daerah Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, seperti itu. Dan juga SI itu juga punya pusat. Nah, ada SI pusat dengan strukturnya yang lebih modern, seperti itu. Nah, di mana SI itu bisa berkembang pesat dengan basis massa yang besar ya, karena memang diperbolehkan untuk anggota memiliki kartu ganda, sehingga ketika anggota itu menjadi anggota organisasi lain, mereka juga bisa menjadi anggotanya SI, seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya dapat mengakibatkan ini masa anggota SI. Nah ini ya, ini pun bisa terbagi menjadi SI merah dan SI putih, seperti itu. Ada ISDV, PKI, dan Sarekat Kerja Buruh, seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Tahun 1999 Indonesia pernah kehilangan bagian dari wilayah NKRI. Itulah contoh nyata disintegrasi bangsa. Agar terhindar dari disintegrasi bangsa, kita harus berusaha. Nah, ini perlu dicatat tentang disintegrasi. Artinya kan terjadi ketidaksatuan. Seperti itu. Tahun 99 kita kan juga kehilangan yang namanya Timur Timur ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jelas sekali, harus memperkokoh cinta tanah air ya. Yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena memang disintegrasi pada dasarnya itu disebabkan karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan.
Kalau tidak memiliki rasa ini, dapat dipastikan negara kita terpecah belah seperti yang terjadi pada tahun 1999 di mana kita kehilangan yang namanya Timor Timur, ya. Timor Timur. Seperti itu. Sehingga untuk menumbuhkan rasa integritas yang tinggi, integrasi yang tinggi terhadap kesatuan dan persatuan negara kita, maka cara yang paling mudah adalah dengan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Dengan cinta terhadap tanah airnya, maka akan muncul sikap rela berkorban. Nah, ini yang nantinya dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya adalah seminggu yang lalu terjadi bencana banjir. Z dan teman-temannya menggalang dana untuk membantu para korban banjir. Tindakan Z dan teman-teman menunjukkan sikap nasionalisme, yaitu ini ya, prinsip nasionalisme yang dicari. Ekonomi jelas bukan. Demokratis juga bukan. Politis apalagi. Adil ada dampaknya, akan tetapi ketika berbicara nasionalisme sama halnya dengan sikap cinta terhadap tanah air. Prinsip nasionalisme itu adalah persatuan dan kesatuan. Yang seperti itu. Oke ya, dari persatuan dan kesatuan dapat dilihat dalam bentuk kesetiaan atau loyalitas yang tinggi, di mana untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkisme. Sehingga untuk menjaga persatuan dan kesatuan, setiap warga harus mampu mengedepankan sikap kesetiawanan sosial, peduli terhadap sesama, dan solidaritas serta berkeadilan sosial. Seperti itu. Jadi yang paling betul adalah yang E. Ya, lanjut soal berikutnya. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam suatu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu yang mana? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan seperti soal sebelumnya. Seperti itu. Karena memang Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah ikrar yang dikemukakan oleh pemuda dan pemudi Indonesia, di mana tujuannya untuk menyatukan visi dan misi membangun bangsa. Nah, semangat Sumpah Pemuda yang tertanam dalam generasi penerus bangsa ini akan bisa diteruskan oleh para pemuda-pemuda Indonesia yang nanti akhirnya dapat menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Nah, apabila bangsa kita tidak memiliki rasa ini, ya, persatuan dan kesatuan, maka tidak menutup kemungkinan kondisi bangsa dan negara kita nantinya akan terancam. Seperti itu. Ya. Jadi apabila masyarakat rasa persatuan dan kesatuannya sudah melemah, nah itu jelas sekali menjadi sebuah dampak yang sangat negatif yang akan dialami oleh negara kita. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik adalah, ingat, ini adalah soal jenis integritas.
Apabila berbicara integritas, hal atau sikap terutama yang harus dimiliki oleh seorang pekerja tidak hanya ASN itu adalah kejujuran. Yang pasti akan selalu dijunjung utama nilai kejujuran. Oke, berikutnya. Paham radikalisme dinilai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran sila. Nah, ini terkait dengan cluenya gampang sekali ya. Ini agama atau ideologi, jelas. Yang A dong, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menggambarkan bahwa negara kita itu adalah negara yang beragama, yang memiliki Tuhan ya. Jadi artinya negara kita wajib setiap penduduknya untuk bertuhan dan memiliki agama. Sehingga memang yang paling betul adalah yang A, jelas sekali. Cluenya ada di ini tadi. Oke, berikutnya. Nah, ternyata sudah selesai. Demikian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga tesnya lancar dan bisa mengerjakan dengan baik, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa keluar juga di tes CPNS tahun ini. Tetap semangat, semoga bermanfaat. See you on next video.